Pemirsa, channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, Kang Teddy. Kemarin sampai utul kitab ya. Umiyun Alkitab sudah masuk ke utul kitab. Kemarin sampai QS surat apa? Ali Imran Ayat 70, ayat 187 atau 187, ayat ya. 186. Ya, 67. 86 sama 87 ya. Sekarang surat Al-Baqarah ya. Sekarang menginjak kita membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 101. Enggak tahu aja. Nanti bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tinggal naikkan ke atas gitu aja. Ayat Surat Al-Baqarah itu surat kedua, ayatnya 101. Diingat-ingat Mas Kaji. Al-Baqarah surat kedua, ayat 101 dibaca dulu Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam maja'ahum rasulum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitab. Ada utul kitab lagi. Ada. Makanya yang dibahas utul kitab untuk saat ini. Terus Kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. layak lamun itu artinya apa? Bukaan naikkan Layak dikit. lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Nah, makanya saya akan selalu ngomong layak kilun, layak lamun, tatafakarun. Pasti ada itu bahasa. Kalau dipertegas, pasti ditutup dengan itu. Itu urgensi berarti. Nanti banyak orang yang tidak menggunakan itu gitu loh. Atau bahkan banyak orang yang seperti itu gitu loh. Jadi artinya dulu ya. Setelah datang kepada mereka Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Nah, bayangkan, justru sesungguhnya orang yang sudah dikasih kitab itu tahu nggak dengan kitab itu sendiri? Jenengan wis dikai kitab, berarti ngerti nggak karo kitab itu janjane? Ngerti. Aslinya tahu. Tapi dibuang, nggak mau Dibuang pakai. ke belakang, nggak dipakai kitabnya. Yang diketengahkan nanti kitab-kitab yang hanya menguntungkan dirimu Betul. sendiri. Sekarang begitu. Ya saya nggak ngomong lah, silahkan. Loh, kalau saya kan mengaplikasikan melihat kenyataan di lapangan. Iya, dan sekarang sudah terbukti enggak itu? Ya. Akhirnya kan kamu bisa membedakan orang ini sesungguhnya bagaimana dan seperti apa. Oh, di ayatnya dicontohkan seperti ini. Berarti ayat ini membohongi enggak? Bahasa Inggrisnya ada udang di balik bakwan. Ya, karena dia punya kepentingan. Ya. Iku loh Mas. Itu. Makanya saya selalu ngomong, lah terus gimana kedatangan ayat ini kamu menerjemahkannya gitu loh. Ya. Itu loh Mas. Padahal di sini jelas, padahal di sini sudah jelas-jelas. Bayangkan. Saya Gimana? teringat Kang sapa iku mau. Wong Arab lo guys ngerti-ngertikno, makanya dibawa ke Jawa. Hebat sampai Kang. Bayangkan, walamma ja'ahum, sungguh telah datang kepadamu ja'ahum seluruh isi kitab itu sesungguhnya, dan semua sudah diserahkan. Nah, kenyataannya Rasul yang telah membawa risalahnya kitab itu 25 itu. Indillahi, betul-betul itu dari Allah.
musaddiqul lima ma'ahum. Bayangkan, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan apa yang ada pada mereka kembali ke kitab itu. Tapi justru di sini kenyataannya dibuang pemahaman itu. Dia menggunakan kitab-kitab yang menguntungkan kelompoknya, yang menguntungkan sosok figur utamanya. Lah terus ini gimana? Kitab diambil yang menguntungkan itu, terus kitab tidak menjadi petunjuk ya di situ, karena dia menghadirkan yang cocok dengan dia, yang tidak cocok dengan dia digoibkan. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, insting saya jalan. Ketika burung itu bunyinya, nah itu sing bener, Tapi ketika bilang, iku goro. Itu saya mencoba membahasakan burung. Artinya, sila kangin le. Nah, sampai mendul. Iki kate, ya opo ngetokno. Nah, itulah. Makanya saya itu kalau sudah membahas gini ini sangat pening, mikir kenceng gitu loh. Nggak main-main, karena ini kesalahan sedikit, wah itu sudah membunuh seluruh aktivitas saya itu. Itu loh, bayangkan. Setelah datang kepada mereka Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya, seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan kan berarti sebetulnya dia tahu. Ya. Tapi maca epok-epok orang ngerti. Ya. Neng jane ngerti loh Mas, jangan dikira ndak ngerti malahan. Ya. Pinter aslinya wong iku tentang kitab. Bahkan nyun sewu kufat, Bros. Neng gak wani banter iki aku. Wes, terbukti apa ora saiki? Terbukti. Lah nek jenengan melu sing kaya ngono, berarti sing melu termasuk wong sesat. Lah sing dieloni jenenge raja sesat, kafir, Firaun. Jadi pemirsa, malah iso maca jenengan bos channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya terpatri kalimat ketika Kang Teddy menganalogikan kita sholat pada saat Idul Fitri di lapangan, bersebelahan satu sama lain, tapi kita tidak terhubung. Ya otomatis, Mas. Bahkan dengan imamnya sekalipun. Ya iyalah, wong imam dhewe berhubungan dengan yang bersangkutan yang alam akhirat. Yang kita ingat imam kita tuh ya Quran itu. Iya, lah masa awas we kukur-kukur iku bokongmu, ngono kan ya juga ndak mungkin lah. Ngono lah Mas, nek digawe guyon kan ngono. Masa imam mementongi. Ayo rukukmu sujudmu awas, kan ndak. Tapi nanti setelah ceramah, para jamaah jangan lupa itu masukkan di kotak-kotak yang lewat di depan. Setelah itu kalau kelupaan masih ada tuh di pojok sana. Setelah selesai dibuntel. Ya udahlah, itu udah usah dibahas lah. Ini bahas ayatnya aja. Tetapi itu ada sesuatu di balik sesuatu. Ya. Ayatnya ini aja lah. Jadi ini saya ini pelaku itu masalahnya. Gitu loh. Saya pelaku itu. Lah terus saya ini kudu balik no piye. Padahal udah disapi tank semua, udah jadi tanah lagi. Kan gitu. Disitulah makanya saya mencari air yang suci dan bisa mensucikan. Bergentong-gentong yang enggak suci-suci. Ya iya, mbok nyelam neng laut gak suci, Mas. Mate. Nah, tuh lihat. Bener itu. Ya, ini lagi dicontohkan di An-Nisa, Quran surat 4, An-Nisa itu ayat 3. Hujan? Enggak, mobil. Ya apa nih An-Nisa? Boleh ini. Sini. Nah, itu tumben angkrem. Biasanya ribut aja.
Sampai tempat makan digelebak-gelebok. Saya gitu ada yang ngadep ke kita juga tuh, lihat tuh. Kutut. Iya ya. Nah, ini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa ayat 2. Ayat 3, Mas. Ayat 3. Ya, itu ayat 3 Ayat itu. 3. Wa in hibtum alla tuqsitu fis sama alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabaqalakum minan nisa'i masna wa sulasa Masna wa sulasa waruba. Wah, ini wong lanang ngerti kabeh iki. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Ini nanti rame pembahasan di sini nanti. Artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Tapi saya sudah paham ini. Artinya selama ini saya membaca yang tersuratnya. Tapi saya yakin Kang Teddy akan membahas yang tersiratnya. Padahal kalau ayat yang lain yang kita cari yang tersiratnya. Tersuratnya enggak mau. Nah, itu diwali-wali sesuai dengan kepentingan. Nah, monggo Kang Teddy. Ya, terima kasih. Bayangkan ya, ini sudah saya ketengahkan. Monggo jenengan membuka wacana fikirmu. Sehingga nanti khasanah tentang pemaknaan ayat itu lebih luas. Tidak seperti menggunakan kacamata kuda. Hilangkan kacamata itu dulu. Bayangkan, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, berarti kalau Allah itu sudah menyumpahkan seperti ini, banyak yang adil atau banyak yang tidak? Otomatis yang tidak. Kan kebalikannya, Gusti lebih ngerti kok. Lah makanya, berarti sesungguhnya kamu tidak mungkin bisa adil. Sehingga Allah menurunkanlah kitab ini, menurunkanlah Quran surat ini. Tapi nyuwun sewu, pada kenyataannya umum di sini, justru semua melakukan seperti itu, bahkan sampai bayar-bayar untuk menjadi ini. Lah orang yang melakukan ini namanya jadi apa? Kalau bukan seorang utul kitab tulen. Lah terus orang-orang yang mengikuti utul kitab tulen itu namanya apa? Kan itu Mas. Ini mau kamu terjemahkan yang seperti apa ini? Mendustakan. Jelas-jelas ayat seperti itu diketengahkan tadi. Orang, artinya gini lah. Orang utul kitab itu bukan orang yang tidak tahu kitab Mas. Ya. Dia malah tahu sebetulnya. Dan dia juga menerima itu. Tapi mengambil keuntungan dari situ. Tapi dia pinter mengemas. Ini loh maksudnya. Jadi nikah kita itu tidak 1, tapi 2, 3, 4. Itu lebih jos. Karena Kanjeng Nabi katanya konon cerita songo. Padahal songo itu rasa. Lah makanya Mas sekarang sudah bisa ngomong dia. Lah percuma bendino diombeni. Terus ini bagaimana kamu gitu loh. Padahal Kanjeng Nabi itu ahli mengolah 9 rasa menjadi 17. Dalam penerapan kurun waktu beliau dikasih limitasi itu. Untung bojoku mau sitok. Nah, kelima kan dikampleng iki.
Ambek Ya, Gusti. Tidak mungkin jenengan, karena mengapa? Orang menikah satu, ternyata kamu menikah yang kedua. Ya, ini nanti berikutnya sih. Nanti kalau saya buka di sini malah ayat yang berikutnya Mas ya. Nah, ini sudah jelas lah, tidak usah diperjelas lagi. Apa? Kalau saya paham, pemirsa. Nah, artinya dengan diketengahkan ayat itu tadi sesungguhnya tidak mungkin kamu bisa berbuat adil Ya, dengan apa yang diketengahkan surat dan ayat itu tadi. apapun dalilmu, Apapun itu karepmu. dalilmu itu karepmu Iya, wes ngono ya, kalau betul. saya ngomong. Ya. Itu pemirsa. Terus sekarang di surat An-Nisa ayat 129. Tolong pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, video ini sampean duduhno neng bojone sampean. Oh, seneng. Wah, bener ini tak bahasa kene. Kalau sampean berjenis kelamin perempuan yang nonton, tunjukkan ke suaminya. Atau yang baru mau menikah, tunjukkan ke calon pasangannya. Nek nggak iso ngene, kasih doae. No. Nggak ngurui loh, cuman ngajari. Sekarang An-Nisa ayat 129 pemirsa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal mali fatazaruha kal muallaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada salah satu, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah dan memelihara diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini sudah dijelaskan. Penekanan. Allah ditekankan lagi. Ya. Kalau sekali-kali tidak akan dapat. Kamu itu sekali-kali tidak akan dapat berapa adil. Kalau nanti ternyata kamu lakukan itu. Ya. Karena mengapa? Pasti ada yang tersakiti. Ya. Itu loh. Allah sudah tahu. Alah potonganmu ya kate. Siji loro telu papat. Wis ora mungkin jawabannya gitu loh artinya. Ya. Allah itu wis apa kalau istilahnya memastikan gitu loh. Ya. Karena ini haknya Allah bukan Iya, kita. Dan saya ngomong ini kira-kira ngomong iki apa tuh Mas? Quran. Nah itu loh. Bukan karpe dewe, bukan. Karena Allah sudah tahu, ala betitet mulai istilahnya saya gitulah. Ya. Potongan medul. Gitu. Nah, ini kan harus dibawa rileks saja. Iya, betul. Awakmu rasa macak-macak, awakmu butuh cakil, ya butuh cakil. Arep macak sing model piye? Butuh cakil, ndak usah macam-macam Iya. kamu. Kalau pakai bahasa lain, kon itu buaya darat. Nah, Tetap aja buaya. Kalau di darat. Aduh. Tapi berfungsi normal kalau di air. Nah, aduh, ternyata besok kita mengetengahkan Quran surah terbaca semua ternyata bedidat kita itu. Bedidat ya apa? Ya, kelakuan yang gitu-gitulah. Kita itu terbaca semua. Nah, kalau kita nggak baca Quran kan kita nggak tahu Nggak selama tahu. ini. Betul. Nah, itu tuh. Ternyata Masya Allah. Matur suwun ya Rob. Dan itu orang Arab mengartikannya siji loro telu papat. Ya, Bahkan kurang, haram jadinya. Wong sak oma ono 20 kamar ya 20 isinya. Bayangkan kalau itu terus mewarnai kehidupanmu, lah api. Pilih mana sekarang?
Tapi dipekerjakan semua. Sampai bahasaku kayak gini lah, Iya. temen sih Mas. Iya. Lah terus jenengan pengen Quran buat terjemahane piye wis aku takok. Oh, pokoknya sampean dimusuhi wong sing rabi lebih dari satu. Ya wis jelas iku. Aku Ya. digawakno pedang. Iki macem-macem iki. Oh, wen terjemahane aneh-aneh. Nanti akan saya tarik ada yang lebih jos ini. Jenengan seneng wis ta. Tak buka iki. Ibu-ibu ngapunten. Niki mengke ketengahkan ke para suamine Iya, jenengan. Iki lho, cocok. wocon bukaan aja gawe kacamata kuda tadi Iya. wis dibuka mbek Pak Teddy karo Pak Sony. Ya, delok niki. Itu. Ini bahasa Jawanya. Ya. Gitu loh. Mbok pacai pakai Pajero, mburimu gondal-gandul. Lah tujuannya gunakan itu, Pak. Ngono ya. Ya. Nah, ini selingan, terus ini nanti lagi surat Al-Ahzab. Hai, ben kena pentung kamu. Al-Ahzab ndi iki bukane? Gini Mas. Lali, sorry. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33, ayatnya 50 ya pemirsa. Jadi Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Lah, ayatnya 50. Ini ulama sebelah nggak berani membahas ini. Orang ada yang ngelakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka ajwajakallati ataita uzurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaika wa banatika ammika wa banatika ammatika wa banati khalika wa banati kholatika lati hazarna ma'aka wa mra'atam mu'minatan in iwahabat nafsahalin nabiyyi in aradan nabiyyu an yastan kihaha khalisatal laka min dunil mu'minin. Bos, makanya yo ngaji. Ucap ning kepenak. Ndak, antara mata dengan ini mulut nggak sinkron, sakit gigi. Apa mana gigine sono sing rontok iki. Qad alimna ma farajna alaihim fi ajwajihim wa ma malakat aimanuhum likaila yakunna alaika haraj. Wa kanallahu ghafurur rahim. Panjang masalahnya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu. Dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu. Sebagai kekhususan bagimu berarti untuk umatnya atau untuk Nabi ini? Untuk Nabi saja. Sudah clear di sini. Sebetulnya seluruh ayat rangkaian yang dari
atas mulai dari ayat Al-Baqarah 2101, An-Nisa 43, An-Nisa 4129 itu digong di Al-Ahzab ayat yang ke-50 itu. Itu Satu. sesungguhnya kekhususan untuk dirimu lebih Nabi. Pas. Bukan untuk itulah namanya ba'at dan arsala. Setempel iku tak khusus nih untuk Nabi. kamu, bukan untuk umat atau untuk kaummu. Clear di sini. Clear, Jos. Tempel. Tok. Tok itu sesungguhnya. Lah kita ndak. Itu teruskan dulu aja. Sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin. Wong mukmin ini kan awake dhewe. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iki rabi papat kon golek mangan dewe-dewe. bayangkan kalau kita sudah ngerti surat dan ayat seperti ini. Allah itu kan memang punya kekhususan terhadap Nabi. Nabi dan Rasulnya, makanya stempelnya tidak sama dengan kita. Kita cuma di stempel 3. Mukmin. Beliau kenabian kerasulan itu stempelnya 4 lengkap. Ba'at barsalaikumu. Bayangkan, iya penambahnya itu. Lah itu kalau saya ibaratkan di waktu yang setiap hari kita lalui, pagi, sore, siang, malam, ini kelengkapan. Ini bukan itu loh maksudnya. Siji loro telu papat. Itu loh. Nah terus apa kamu terus pengen punya kekhususan seperti itu? Yang jaluk stempel Gusti Allah, caranya jaluk pindah alam dhisik. Kan enak. Itu loh. Karena kamu itu seperti apapun titelmu mukmin wis ngono ae lah. Ya. Itu loh. Ya. Api-api ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun dadi mukmin. Nanti kamu pol-pole top markotop al ulama warasatul anbiya. Wis ngungkuli ndak iso. Jo meneh kok arep ngaku nabi. Jenengan kok ngaku nabi gak iso ereksi ngene malah. Itu loh. Berarti lumayan juga ya. Yang di sana itu sajane dene iso siji loro telu papat tapi dene enggak gelem. Lah ya Artinya paling enggak dia mengerti lah, paling enggak paham. Kalau enggak ya enggak wani. lah ini kan ndak bisa ke kita sebetulnya. Pengkhususan itu nek wis diomongne neng ini sudah difirmankan Allah, masa kita menuntut lebih sih, Mas. Iya. Kan nggak bisa sih. Dengan alasan apapun lah jenengan lah, Mas. Sugihmu duitmu teko mendung, tumpahanmu bendino jet pribadi ya ndak bisa. Nggak bisa. Karena nanti akan digong lagi di bawahnya Al-Ahzab ini. Ini sudah ya, yang jelas. Nah, terus ditutup lagi. Al-Ahzab ini adalah penekanan, ditutup di Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 145. Bentar. Salam satu jiwa. Salam satu napas. Salam. Waalaikumsalam. Aku seneng ambek akang itu mau. Makanya Quran itu dikirim ke Indonesia. CE diartino sing bener. Wong Arab gak iso ngartino. Aduh. Masya Allah. Tabarakallah. Jarene. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital lazina utul kitaba bikulli ayatim man tabi'u qiblataka wa ma anta bita'bi'im qiblatahum
wa ma ba'duhum bita'bi'i kibalata ba'di wala in taba'ta ahwa'ahum mim ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadz zalimin. Artinya, sungguh jika engkau mendatangkan ayat-ayat kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Sungguh jika engkau mendatangkan ayat-ayat kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebahagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Maksudnya gimana? Bingung tuh kamu ini. Nggak, Ayo. paham aku. Nggak, Nek kon melok bisa. dekne, kon ya zalim, tapi nek kon dhewe ngerti paham aja melok-melok. Nah, jadi jenengan persani yang ayat iki ya. Hmm. Iki terjemahnya, ya nyun sewu lho Mas ya. Terjemahannya melenceng iki. Dari apa yang bayangno Mas. Iki neng kene ngene wacane. Apa yang dimau ya? Ya. Wala atai talladzi nautul kitab. Lah ning kene gak disebut blas ya utul kitab, Mas. Terus piye iki? Terjemahannya ngene digawe wong sak donya lho, Mas. Padahal di situ ada utul kitab, tapi nggak disebutkan ya. Nggak disebutkan, dihilangkan utul kitabnya. Padahal ini penekanan untuk membedakan antara orang yang menerima kitab dengan si utul kitab itu sendiri, seperti apa mensikapi kitab kedatangan kitab Al-Quran itu. Alasannya saya tahu, kalau ada yang membahas seperti sampean, oh maaf kepencet spacebarnya jadi tidak tercatat katanya. Aslinya ono kok ya. Oh lo membantahnya nanti. Ayo terus gimana ini ya, nyun sewu lho ya. Saya tadi kan sudah ngomong, nek iki jenengan gur gawe kacamata kuda kan manut iki terus. Bahkan nyalahkan yang ini bener-bener, dicermati aja lah. Dibaca Arabnya tadi yang seperti saya baca itu. Terus itu terjemahannya dibaca. Ya. Nah, baca Arabnya itu, terus bawahnya langsung ke terjemahannya gimana coba? Wala in ataital ladzina utul kitab bawahnya coba. bikulli ayatim mamtabi'u kiblataka ya makanya menyingkronkan itu. Sungguh jika engkau mendatangkan ayat-ayat kepada orang-orang yang diberi kitab itu. Nah, kitab utul kitabnya ngapa nggak disebutkan di situ? Makanya kejelian kamu membaca setiap Quran surat itu kan penting di situ. Wala in ataital ladzina utul kitaba. Langsung diartikan, sungguh jika engkau mendatangkan ayat-ayat kepada orang-orang yang begitu, mereka tidak akan mengikuti. Ini termasuk Allah yang menjaga ini. Kang Teddy ini disuruh menjaga. Karena di sini jelas-jelas tidak ada. Mas, jangan gini. Enggak, artinya saya kan berdasarkan fakta dan realita. Sekarang apa jenengan dikasih catatan ini sama Mbah Sun Mbah Hapas kan enggak? Tidak. Kan mencatat sendiri kan? Iya. Ya itu. Tapi kan saya sejak awal pendekatan itu yang membedakan antara beliau. Tapi beliau seperti apapun Mas, seandainya saya tidak berasal dari itu, tidak akan saya bisa seperti ini sepeninggal beliau-beliau itu. Karena ini mencermati dan mengamati ayat demi ayat, huruf demi huruf dalam sebuah surat. Nangis apa sih pemirsa? Karena mengingat begitu mulianya beliau, duhur betul beliau itu sesungguhnya. Tidak pernah mengalami waktu yang rupek, tidak pernah mengalami waktu dia gelap, itu tidak pernah. Karena saya merasakan sendiri di samping beliau itu. Ya itulah makanya matur suwun Gusti, ya saya matur suwun ke Gusti ya. Kok delalah aku dulu itu ngaji ning jenengan. Dan saya setiap hari tak bawa kemana sampai mertua saya bingung. Kamu kemana-mana kok bawa ini apa? Saya takut Pak.
Sampai setiap baca Al-Quran ini pendekatannya gimana? Saya sampai tak pukuli kepala. Mosok sih kamu itu seperti hewan itu. Ini Al-Quran ini sesungguhnya gimana dalam penerapan? Karena aku bingung sampai saya dulu ngomongnya gini pas saja. Bah ngapunten, Quran ini lungguhe terhadap saya gimana? Bayangkan, Quran ini lungguhe neng awakku piye? Sehingga aku tidak sekedar membaca kontekstualnya ini. Karena Quran ini katanya tulisan saya. Lah masuk ke dalam diriku piye Quran iki? Nek sekedar tak baca tulisannya aku gak iso mlebokno, Mbak. Terbatas pemikiranku. Olah ngono to le. Nggih. Wis to, tresno. Cintao kamu dengan itu. Sering cedhok mbek wong tuamu wedok. Berbuat baiklah. Jangan pernah menyakiti. Kamu nanti dikasih sama Allah. Wis itu ae lho le. Wis aku gak iso menjabarkan yang lebih jauh ndak bisa. Ning awakmu kan selama iki wis ngerti rumus-rumus acuannya Al-Qur'an, mengapa Al-Qur'an seperti itu. Kamu kan mulai dulu kepinginanmu pengen ngerti Quran sampai tak usir, tak seneni, awakmu kudu mati sik, dipocong sehingga engko iso ngaji. Bingung Mbah aku nek di ngonokne. Itu loh. Sampai aku takut nemui orang, takut mati, takut sampai saya ndak sholat, ndak puasa, apa aja saya makan, ndak ngurus. Gusti Allah ki piye bersikap dengan saya. Betul, saya terus terang. 3 tahun saya tidak melakukan apa-apa semenjak aku ngaji Gembasun. Karena apa? Pengen meriset diri saya kalau saya tuh ndak sholat, ndak puasa, babi tak makan, anjing tak makan, apapun sudah. Makanya saya kemarin kan challenge kamu, berani ndak kamu seperti itu? Karena saya pengen membuang unsur yang dari luar itu tidak masuk ke dalam biaya. Oh aku edan gitu ya istilahnya. Sampai saya ketemu orang tidak berani, bu aku kok kayak gini, nangis saya. Ah kamu itu kenapa? Tidak tahu. Itu loh. Membayangkan. Bayinah. Pengen membuktikan ayat itu masuk ke dalam dirimu seperti apa sebetulnya. Makanya pendekatan-pendekatan ayat itu ada metodologinya sebetulnya gitu loh. Makanya nanti ini ayolah kita kupas yang fair aja, yang real apa adanya dengan keobjektivitasan kita. Artinya objektivitas, lepaskan kacamata kudamu dulu. Lepaskan fikroh yang telah kamu bawa itu. Lepaskan sosok yang selama ini mewarnaimu. Lepaskan dogma doktrin kamu melampaui itu. Tapi jangan melampaui dirimu sendiri. Paham maksudnya di sini? Yang kamu lepas itu kacamatamu, dogma doktrinmu, lampaui dogma doktrinmu itu, sehingga kamu menjadi objektif karena sudah kamu lepas kacamata kudanya. Lampaui sosok dan apa yang selama ini menanamkan pemahaman itu terhadap dirimu. Ya. Hanya itu aja loh. Nanti kamu lah pinter ini, ngerti gitu loh, paham? Itu loh. Bayangkan hal semacam ini terus gimana kalau kan lucu. Padahal di atas jelas-jelas disebutkan dulu nih. Walain ataital ladzina utul kitab. Di sini ngapa terjemahnya enggak disinggung sama saya padahal urgensinya di utul kitabnya itu. Pengen menunjukkan sifat kejiwaan seorang mukmin yang dikatakan utul kitab itu seperti apa. Ini kan membahas itu. Titik beratnya. Lah ini kok justru dihilangkan kan lucu ini. Curiga saya sudah. Sungguh jika engkau Nabi Muhammad mendatangkan ayat-ayat keterangan, cuma itu aja. Padahal Nabi Muhammad itu sesungguhnya risalah Muhammad, perang dengan utul kitabnya itu. Kitab yang telah dibawa sebelum kenabian Muhammad datang itu. Masa kita tidak paham ke arah ini, ayat ini? Ayo coba kita lihat ini. Baca sama-sama, diriset lah. Itu loh, makanya saya kalau sudah ngomong gini ini gimana ya? Tidak marah. Bukannya saya pengen kamu benarkan, tidak. Tapi gali kebenarannya di mana. Bentar lagi ada undangan dari Menteri Agama. Dan saya bisa menyalahkan ini, gitu loh. Itu. Ini belum saya teruskan ya. Bayangkan ini nanti ke bawah-bawahnya dengan pada di sini ilmin innaka, ada ilmun innaka. Terus ini dibuang semua, diterjemahkan. Saya nak jejaknya malah ini kalau saya ngomong terjemahkannya. Ya nyun sewu. Kalau jenengan pengen mengadu argumentasi, ya alibinya yang kuat. Itu loh. Batsul Masail. Adanya ini, ya, Bajul Matangil.
Itu jangan menyinggung-nyinggung lah Mas. Aku malah emosi itu gitu loh. Karena aku selama ini dulu sering bajul matsail. Karena orang pondokan mesti disuruh ke pondok sana, se-Indonesia Timur saya dulu. Bajul matsail itu. Wah, kok hebat men ya wong-wong iki. Al-Qur'an sampai dibajul matsail no. Asine pemakzulan ngono lah wis ngono lah bahasane. Asine bajul itu ya pemakzulan itu. Ya itu Sesuai dengan kepentingan. Itu ya, Nah, pemirsa, itu yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab sama Al-Baqarah 145 Mas ya. Ya. Diakhiri di sini dulu pemirsa, nanti ada kelanjutannya masih banyak lagi. Ini masih ada 4 lembar. Bahkan nanti kalau di ilmun kitab ada lagi, masih 10 lembar lah. Ilmun kitab nanti ada 7 lembar lagi lah ini ya. Bayangkan itu, kamu bahas ini aja nanti selesai. Kamu melihat, mendengarkan orang ini termasuk yang apa? Sudah bisa loh. Paling enggak kamu sudah punya referensi pembanding. Angel jenengan golek literatur pembanding biyen waktu kuliah, arep yudisium, jenengan ngajokne judul kaya apa angele wis ngene. Lah iki wis kepenak jenengan karek ndelok wis ngene lho. Karo miteni sing tak omongne, hal-hal sing penting rumus. Ndak usah mbok pikir tak aku sing mendasku gitu ya lho. Kari nyocol mendoan. Ya, karo mbok sambil rokokan jentak-jentit wis terserah. Ning gaenen akalmu sing waras, ngono lho. Berpikir dengan akal waras, ayo bersama gitu. Gitu pemirsa, ngapunten lho ya pemirsa, ndak marah. Coba kacamata kuda dihilangkan. Itu Mas. Oke pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya tidak menyimpulkan, saya juga tidak menggarisbawahi. Yang pasti kita sama-sama mendengar. Untuk diri kita masing-masing, satu yang perlu kita ingat. Jaga diri dan keluargamu dari nar. Kum angfusakum naro. Tuh. Pun nggih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.